Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku kelas 5, jumpa lagi dengan Pak Anung. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PJOK kita ya. Oke, yang pertama kemarin Pak Anung sudah berikan adik-adik materi pembelajaran PJOK ya. Nah, tentang aktivitas kardiorespirasi yang pertama. Nah, pada kesempatan yang kedua ini Pak Anung lanjutkan dengan materi yang baru, yaitu tentang aktivitas pola gerak dasar dominan statis dan dinamis. Nah, apa itu adik-adik? Nanti bisa disimak di tayangan yang selanjutnya. Nah, adik-adik, apa itu pola gerak dasar dominan statis dan dinamis? Nah, ini nanti contohnya seperti menggantung, ada menumpu, ada melompat, ada mendarat. Nah, itu dikombinasikan. Nah, nanti bentuknya seperti apa aktivitasnya? Nah, nanti kita akan belajar yang namanya lompat kangkang, adik-adik. Pernah mendengar yang namanya lompat kangkang? Nah, kalau sudah pernah melihat, sudah pernah tahu, nanti bisa langsung atau bisa lebih paham lagi. Tapi bagi adik-adik yang belum tahu apa itu lompat kangkang, nah nanti bisa disimak atau dilihat di tutorial pembelajaran kita kali ini. Nah, fokusnya di sini adalah kita akan belajar tentang menumpu ya, melompat ya, nanti menggunakan apa ya, nanti bisa disimak di tayangan selanjutnya. Tapi ingat, sebelum nanti beraktivitas, alangkah baiknya adik-adik harus sudah sarapan dulu ya. Setelah sarapan nanti mandi ya, setelah itu mandi baru nanti beraktivitas sepertinya. Nah, untuk selanjutnya nanti aktivitasnya seperti apa lompat kangkang yang akan kita pelajari hari ini bisa disimak di tayangan yang selanjutnya adik-adik. Nah, adik-adikku kelas 5, kita lanjutkan ya. Dalam lompat kangkang, yang harus adik-adik siapkan adalah rintangannya. Ini seperti ini, adik-adik bisa menggunakan meja. Ya, meja paling enggak setinggi pinggang kalian. Tinggi pinggang, ya. Boleh segini, nah, setinggi paha pas di atas ini. Yang kedua, gunakan alat untuk mendaratnya. Ya, alat mendaratnya bisa menggunakan seperti ini, matras yang adik-adik punya. Kalau tidak punya ya nanti dilakukan di lapangan adik-adik ya. Cari tempat yang berumput nanti biar lebih aman. Jangan mendaratnya di tempat yang keras sekali seperti konblok, seperti tegel, keramik. Jangan, nanti bisa terpeleset. Gunakan alat mendarat yang aman. Kemudian kalau misalnya menggunakan alat seperti ini mendaratnya, tidak usah memakai sepatu, tidak masalah. Tapi kalau mendaratnya di rumput, nanti adik-adik gunakan alas kaki, boleh sepatu dan sebagainya. Nah, di sini kebetulan Pak Anung menggunakan alat yang Pak Anung punya ya, seperti ini matras atau kasur, bisa seperti ini untuk mendarat. Jadi adik-adik nanti bisa menggunakan area lapangan, silakan. Ya, boleh menggunakan meja seperti ini. Gunakan meja yang bakuh atau tidak mudah goyah. Ya, yang agak berat seperti ini tidak masalah. Nah, untuk sarana belajar. Nah, itu untuk alat-alatnya. Kemudian yang kedua, silahkan nanti adik-adik pemanasan. Nanti pemanasannya Pak Anung pandu di video yang selanjutnya adik-adik. Nah, adik-adik kelas 5, sekarang kita mulai dengan penguluran dulu. Kita mulai dari tangan dari atas ya. Turunkan kepalanya. Kemudian ganti ke atas. Usahakan seluruh tubuhnya keulur ya. Liuk lagi. Belakang. Ya, ke depan. Ganti. Ya, kemudian silakan. Ya. Ganti lagi. Ganti lagi. Ganti lagi. Ganti lagi. Ya, udah. Silakan jogging-jogging di tempat seperti ini. Ya, buka tutup. Maju mundur. Ya, silakan tangannya. Buka tutup. Ya, putar lagi. Putar lagi. Pinggulnya. Ya. Ya. Kalau sudah, silakan tendang kakinya ke depan. Kemudian silakan ke samping. Ya.
seperti itu contoh untuk penguluran dan pemanasannya. Nah, setelah ini nanti Pak Anung tampilkan bagaimana tutorial untuk pertama kali untuk belajar lompat kakak. Nanti bisa disimak di tayangan yang selanjutnya. Nah, ada di rumah sekarang alat yang sudah hati-hati siapkan, nanti bentuklah seperti ini. Ya, mejanya seperti ini, kemudian kalau punya kasur bisa ditaruh di depannya seperti ini, kemudian sebagai pengaman. Nah, nanti untuk tahap pertama yang hati-hati lakukan adalah kalian belajar menunggu menggunakan dua tangan seperti ini ya. Angkat dulu ya, angkat dulu. Ketika mengangkat, pantainya juga mengangkat. Angkat ya, tangannya jangan sampai tekuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, silakan sambil menunggu buka kakinya. Buka kakinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, silakan nanti sambil berawalan dari belakang seperti ini ya, lari kecil-kecil, kemudian menunggu buka kakinya dulu, jangan langsung ke sana. Contoh lagi ya, kecil. Nah, nanti gerakan keseluruhan seperti ini aja ya. Lari seperti tadi ya, itu adalah gerakan keseluruhannya. Nanti bisa dicoba adik-adik. Nah, adik-adikku kelas 5, itu tadi adalah tutorial pembelajaran tentang lompat kangkang yang sudah Pak Anung contohkan di kesempatan kita kali ini. Nah, untuk coaching poinnya pada kesempatan kita kali ini, yang pertama adalah adik-adik harus melakukan penguluran dan pemanasan dengan benar. Yang kedua, ya, siapkan peralatan yang adik-adik punya di rumah. Ya, mejanya seperti tadi jangan terlalu lebar, tapi paling selebar pinggang kalian, sedikit lebar, sedikit paling segini, ya, sekitar 1 meter. Kalau adik-adik kecil, ya mungkin nanti lebih kecil lagi. Ya. Kemudian tingginya jangan lebih dari 1 pinggangnya ya, agak turun nggak apa-apa. Karena untuk belajar lebih pendek lagi nggak masalah. Tapi jangan terlalu pendek ya, paling nggak nih setinggi adik-adik ini pahanya. Tuh, kalau orangnya tinggi ya nanti bisa menyesuaikan. Kemudian yang ketiga, adik-adik harus mengikuti tutorial yang Pak Anung lakukan tadi ya, belajar dari menumpu dulu. Ya, kemudian kalau sudah bisa menumpu di meja, ingat 2 tangan, jangan sampai nekuk salah satu ya. Nah, kemudian kalau sudah bisa, berikutnya nanti sambil menumpu tangannya, kemudian kakinya diangkat. Tadi menumpu pertama melompat, ya, mengangkat pinggangnya. Kemudian yang kedua tadi menumpu, kemudian mengangkat kakinya lebar dua-duanya. Kemudian yang ketiga baru nanti diikuti kecil-kecil langkahnya, kemudian menumpu, angkat kakinya. Berikutnya yang terakhir baru tadi lari kecil-kecil, menumpu, angkat, langsung gerakan keseluruhan. Ingat yang selanjutnya adalah adik-adik harus hati-hati dalam melakukan lompat kangkang. Kalau tidak bisa punya meja, menggunakan apa Pak? Bisa menggunakan partner teman, adik, kakak atau siapa yang kira-kira bisa menjadi mejanya. Contohnya seperti ini posisinya ketika nanti adik-adik tidak punya meja. Kakaknya bisa menggunakan seperti ini, suruh megang seperti ini, setinggi ini, kemudian kepalanya suruh masukkan, kemudian adik-adik lari dari arah sana, kemudian seperti tadi menumpu di punggungnya sini, pakai 2 tangan, kemudian kakinya dibuka, kemudian mendarat. Nah, itu contoh bagi adik-adik yang tidak punya meja. Jadi bisa menggunakan partner orang. Ingat, orangnya jangan orang dewasa, nanti kalian terlalu tinggi orangnya ya, gunakan kakak yang sepantaran boleh. Nah, itu tutorial pembelajaran lompat kangkang pada kesempatan kita kali ini. Jadi nanti seperti biasa adik-adik Pak Anung beri tugas mempraktekkannya di rumah. Tapi ingat, harus dengan hati-hati ya. Seperti biasa tugasnya kirimkan via Google Form, linknya akan Pak Anung berikan di program mingguan seperti biasanya. Sekian yang bisa Pak Anung sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Anung akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.